Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Arini Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran fisika di kelas 10 SMK Negeri Perum Ponteng dengan materi Hukum Archimedes. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model problem based learning dengan metode eksperimen pada materi Hukum Archimedes. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Alhamdulillah ya, Ibu lihat kelasnya rapi, bersih, jadwal piketnya berjalan ya. Tidak ada yang buang sampah sembarangan kan ya? Ya, bajunya juga rapi, rambutnya rapi. Alhamdulillah gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan oleh KM-nya Fitra dipimpin dulu berdoa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bi rahmatika ya Setelah selesai berdoa, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Nanti yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan atau jawab hadir. Bagus. Kelihatannya banyak yang tidak masuk sekolah ya? Banyak yang sakit, banyak yang izin? Sakit. Yang sekolah hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh kembali ya. Oke. Baik, Ibu akan absen. Yang pertama, Aimela Puspita hadir. Akmal Randi hadir. Amelia Oktavianti hadir. Jam-Jam Ilhami. Oke, baik. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik. Hari ini kita akan membahas bab fluidastatis materi Hukum Archimedes. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu Hukum Archimedes? Belum. SMP belum pernah? Belum. Sebelumnya, coba lihat ke depan. Ibu mau tanya dulu, kira-kira suasana hati kalian hari ini, saat ini, detik ini
diwakili oleh gambar yang mana? Yang mana kira-kira? Kalian berada pada posisi perasaan yang mana? Happy, Good. Ada yang happy? Ada yang sedih? Ada? Sedih kenapa? Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan dulu gambar. Gambar apa ini? Lampu lapar. Masih ingat tidak? Apa itu massa jenis zat? Lupa? Kira-kira di sini siapa yang masih ingat? Apa itu massa jenis zat? Fitra, oke Fitra. Apa itu massa jenis zat, Fit? Massa jenis zat adalah suatu ukuran yang menunjukkan kepadatan dan kerapatan suatu partikel tersusun. Jadi massa jenis itu adalah kerapatan suatu benda atau kepadatan suatu benda. Karena setiap benda itu mempunyai kerapatan atau kepadatan yang berbeda-beda. Air, gas, sama zat padat itu kerapatannya berbeda-beda. Ya, paham? Oke, baik. Sekarang sudah ingat apa itu massa jenis zat? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Coba, itu gambar apa? Kapal pesiar. Ada yang sudah pernah naik kapal pesiar? Ada yang mau naik? Mau coba naik? Oke, diaminkan ya, biar nanti kita bisa naik ya. Lalu ada yang tahu ini apa? Kerikil. Batu kerikil. Kira-kira kalau misalnya kalian nih main ke pantai, sering kan main ke pantai? Nah, terus kalian coba lemparkan batunya ke dalam lautan. Kira-kira batu yang kalian lempar ke laut itu gimana? Gimana? Tenggelam. Tapi coba lihat kalian perahu-perahu kecil saja ya, jangan dulu kapal pesiar yang besar. Perahu kecil ketika berada di tengah-tengah lautan, dia tenggelam tidak? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Padahal kan batunya kecil, Bu, tapi kok tenggelam? Tapi perahu yang besar tidak tenggelam. Apalagi kapal layar. Kapal layar itu sangat besar. Ya, ini mah kecil tuh ya, ruangan kelas ini mah kecil. Ada yang tahu kenapa batu yang kecil bisa tenggelam, sedangkan perahu atau kapal layar yang besar tidak tenggelam? Nah, peristiwa tentang tenggelamnya batu kecil dan terapungnya perahu atau kapal layar akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang ingin Ibu sampaikan, yang harus kalian capai juga, yang pertama adalah peserta didik atau kalian yang pertama dapat mendeskripsikan konsep hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang kedua, kalian akan mampu menerapkan besaran-besaran fisika yang berhubungan dengan konsep hukum Archimedes. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah dari aplikasi hukum Archimedes. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, cakupan materi yang pertama, nanti kalian akan melakukan atau melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian ada yang mempresentasikan hasil penyelidikannya. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Ya. Sebelum ke langkah selanjutnya, Ibu mau memperlihatkan terlebih dahulu video. Ya. Coba kita lihat bersama-sama. 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Kita lihat berita dulu sebentar ya. Tahu tentang kejadian kapal selam yang tenggelam? Oke, baik, kita lihat dulu. Pada tanggal 21 April tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali saat sedang menjalani latihan. Kemudian, pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2021,
TNI telah menyatakan KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali telah tenggelam, subsung. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, KSAL, Laksamana Yudo Margono mengatakan tim mengalami kesulitan dalam pencarian hingga menghadapi risiko tinggi dalam proses evakuasi. Penyebabnya ialah kapal selam terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. Setelah kita menonton atau melihat tayangan video yang Ibu perlihatkan barusan, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang penasaran gitu? Izin bertanya Bu, Iya. kenapa para awak kapal tidak langsung keluar dari kapal terselam untuk menyelamatkan diri? Oke, baik, Ibu simpan pertanyaannya. Yang lain ada lagi? Laki-lakinya ada yang ingin bertanya? Laki-laki? Oke, nggak apa-apa. Perempuan ada lagi? Oke, Amelia Oktavianti, silahkan. Gimana, Mel? Bukannya kapal selam itu dirancang untuk menyelami lautan, tapi kenapa pada tayangan tersebut kapal selam itu tidak bisa kembali lagi ke permukaan laut dan dinyatakan tenggelam? Oke, baik. Dua pertanyaan itu Ibu kunci dulu ya. Nanti kita akan pecahkan dulu setelah kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ya. Sebelumnya, Ibu akan melaksanakan demonstrasi sederhana terlebih dahulu. Dua aqua gelas yang akan Ibu isi dengan air mineral, air, kemudian minyak, ya. Pertama, Ibu isi dulu dengan air putih biasa ya ini, tanpa campuran apapun. Kemudian yang kedua, Ibu isi dengan airnya setengah. Lalu kita tambahkan minyak pada air yang Ibu isi setengah ini ya. Oke, baik. Satu lagi, gelas yang terakhir Ibu isi seluruhnya menggunakan minyak goreng. Ini minyak goreng ya, bukan oli ya. Bukan marimas. Kalian tidak tahu. Masukkan es batu, satu saja es batu, masukkan ke dalam gelas yang kalian pegang. Awas dingin, hati-hati. So, mau satu dua terserah. Oke. Satu dulu, so Ria. Oke. Baik. Coba agak diangkat. Kalian semua coba lihat gelas yang dipegang sama teman-teman kalian. Ini isinya minyak goreng yang dimasukkan es batu. Es batunya ada di posisi di bawah. Ini es batunya ya. Cuman karena minyak gorengnya sangat kuning, jadi tidak begitu kelihatan. Oke, lanjut. Gelas yang kedua yang dipegang Rian terdiri dari dua larutan yang berbeda. Ada air dan minyak. Terus ada es batu. Posisi es batunya ada di tengah-tengah. Kemudian yang dipegang jam-jam isinya air biasa dan posisi es batunya ada di atas. Kenapa bisa berbeda ya? Aqua gelas yang dipegang jam-jam, es batunya ada di atas. Kemudian yang dipegang Rian ada di tengah-tengah dan yang dipegang oleh Rizwan ada di bawah. Tangan kepada tiga orang ini ya. Silakan duduk. Terima kasih sudah memberanikan diri ke depan. Dari ketiga gelas ini kan posisinya berbeda-beda ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan, pernyataan, mau memberikan pendapatnya, bebas. Coba. Oh iya, silakan. Mau bertanya apa, Fer? Mengapa ketika es batu dimasukkan ke dalam zat cair yang berbeda menimbulkan posisi yang berbeda-beda pula? Oke, terima kasih Ferdi untuk pertanyaannya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ferdi, kemudian yang tadi juga Amel Oktavianti dan Amelia Raika. Ya, untuk yang pertama Ibu jawab dulu yang tadi ya. Untuk wanita ini dulu Ibu jawab dulu karena sebetulnya demonstrasi dan video yang tadi Ibu sampaikan itu ada sangkut pautnya. Kalau yang video itu versi videonya, kalau yang demonstrasi itu versi langsungnya gitu. Nah sebetulnya si kapal selam itu posisinya seperti ini, dia bisa di atas atau kalau di fisika disebut dengan
terapung. Kalau di tengah melayang, kalau di bawah tenggelam. Ya seperti itu. Tadi pertanyaan Amel Raika itu kenapa katanya kok orang-orang yang ada di dalam kapal selam itu tidak keluar saja Bu gitu. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, si pintu kapal selam itu tidak seperti pintu biasanya yang mudah untuk dibuka tutup. Ketika kita membuka pintu kapal selam di dalam air, kira-kira apa yang akan terjadi? Air masuk, jadi tidak bisa sembarangan dibuka gitu ya. Apalagi ketika posisi si kapal selamnya itu berada pada kedalaman yang sangat dalam. Justru ketika kapal selam berada pada kedalaman yang sangat dalam, kan tadi bilang katanya ada di kedalaman 800 meter. Kebayangkan dalamnya? Justru malah ketika kita keluar dari kapal selam, dalam hitungan detik kapal selam akan dipenuhi oleh air dan badan kita pun akan rusak. Organ kita akan pecah, jantung dan segalanya akan pecah. Kenapa? Karena adanya tekanan hidrostati. Yang kedua, Amel Oktavianti bertanya, Bu, kenapa bisa dikatakan di video tersebut si kapal selamnya tenggelam? Bukannya udah dari sananya ya kapal selam itu buat menyelam gitu ya. Kapal selam atau manusia itu ada batas maksimalnya, bisa menyelam dalam kedalaman berapa gitu. Nah, kenapa bisa ada di atas, di tengah dan di bawah sama seperti es batu ini? Karena kapal selam merupakan salah satu alat atau salah satu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukum Archimedes akan Ibu jelaskan hari ini. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Paham? Cukup? Baik. Sekarang Ibu mau kalian duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Silakan duduk dulu per kelompok. Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil ini barcode-nya ya. Silakan satu orang satu kelompok, perwakilannya silakan maju ke depan. Siapa saja bebas. Kelompok berapa? Ya, ini. Ya, ini oke, baik. Nah, di sini ada dua barcode. Yang pertama ada bahan ajarnya tentang hukum Archimedes. Kemudian yang satunya lagi itu LKPD-nya. Untuk sekarang kalian boleh coba scan bahan ajarnya. Untuk LKPD-nya nanti saja ya. Sambil melihat bahan ajarnya ya. Sudah dapat dibuka bahan ajarnya? Oke, baik. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan dulu materi pembelajaran hari ini. Nah, di hukum Archimedes itu sebetulnya ada cerita di balik penemuan ini ya. Dan hukum Archimedes itu diambil dari nama penemunya. Jadi misalnya Akmal menemukan suatu apa gitu ya Mal, nanti dicetuskan gitu hukum Akmal gitu. Nah, begitu pula dengan hukum Archimedes, namanya yang menemukannya Archimedes ya, seperti itu. Jadi ceritanya begini, Archimedes itu sudah terkenal gitu ya, orangnya pintar, ilmuwan gitu ya. Nah, suatu saat dipanggil sama raja ya, dipanggil sama raja untuk ngetes kemurnian si mahkotanya. Jadi raja itu nyuruh, misalnya nyuruh Nurul gitu untuk membuatkan mahkota gitu. Tapi raja itu agak ragu ini mahkotanya full emas gitu atau dicampur sama bahan lain gitu ya. Pada akhirnya si raja tersebut itu meminta tolong atau meminta bantuan kepada Archimedes untuk mengetahui bagaimana caranya kita dapat tahu ini tuh terbuat dari emas murni 24 karat, 100% emas murni atau ada tambahan yang lainnya. Nah, terus si Archimedes itu bingung gimana ya caranya gitu. Gimana caranya biar
kita bisa tahu ini tuh sebetulnya terbuat dari bahan apa gitu ya. Dia mikir. Pada akhirnya ketika dia sedang mandi, dia masuk ke dalam bak mandi. Nah, pada saat itulah dia menemukan caranya. Dan muncullah suatu hukum yang disebut dengan hukum Archimedes. Yang pada akhirnya ternyata mahkotanya dicampur dengan bahan lain. Nah, menurutku pada akhirnya di penjara soalnya berbohongan ya, mencampur mahkotanya, tidak emas aja gitu. Kurang lebih begitu sejarahnya ya. Nah, prinsip hukum Archimedes itu yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam lidah akan bunyi hukum Archimedes. Selanjutnya, nah dari pernyataan yang tadi muncullah rumus gaya angkat. Nah, konsep gaya angkat tadi itu menyebabkan tiga kemungkinan posisi. Tiga kemungkinan posisinya, yang pertama adalah terapung. Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan eksperimen atau percobaan terkait gaya apung. Ya, jadi tadi pertama kalian sudah diberikan video, gitu ya, tayangan, gitu ya. Kemudian ibu mencoba mendemonstrasikan, memperlihatkan kepada kalian. Nah, sekarang kalian dia membuktikan secara langsung. Baik, sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Kalian ambil satu gelasnya dan satu gelas punya. Silakan ambil siapa dulu. Ini LKP-nya. Ini Ren. Ini ambil. Terus ini Rizwan. Terus lagi. Silakan kembali ke tempat. Langkah atau prosedur percobaan yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sudah siap alat dan bahannya? Siap. Di sedotannya, kalian gunting atau potong sepanjang 4 cm. Timbang dulu plastisinya. Silakan maju nanti ke depan ke kelompok. Timbang dulu plastisinya, berapa gram plastisinya, dua-duanya ditimbang ya sekaligus. Lalu nanti ketika ada air yang tumpah ke dalam gelas ukur, kalian timbang juga. Nanti ibu bibi juga ya sambil berjalan. Silakan kalian mulai percobaannya. Berapa? 17 gram. Silakan yang lain. 16.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis dan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana pengaruh bentuk benda terhadap volume air yang tumpah, air biasa dan larutan air garam? Untuk jawabannya yaitu bentuk benda bulat, volume air yang tumpahnya lebih besar daripada benda berbentuk perahu mainan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan benda yang tercelup dengan gaya apungan atau FA? Jawabannya adalah semakin besar volumenya, maka semakin besar gaya apungnya atau FA-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, silakan Ainila. Nomor 4, bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya apung yang diterima benda? Jawabannya, semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar gaya FA atau apungnya. Nomor 5, berikan kesimpulan tentang percobaan yang telah kalian lakukan tentang prinsip Archimedes berdasarkan pengetahuan. Jawabannya, gaya apung atau FA oleh volume dan massa jenisnya. Sekian hasil analisis atau hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadi Fitriansa dan Saya Nurul. Nurul Fadilah, ya. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Oke, betul. Langsung saja, nomor 1, bagaimana pengaruh bentuk benda terhadap volume air yang tumpah atau air biasa dan larutan air garam? Jawabannya, volume air yang tumpah pada air biasa dengan bentuk benda bulat lebih kecil daripada volume air yang tumpah dengan bentuk benda perahu mainan. Nomor 2, bagaimana hubungan benda yang tercelup dengan gaya apungnya? FA. Jawabannya, semakin besar volume suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya angkat ke atasnya atau FA-nya. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pengaruh massa jenis fluid terhadap gaya apung yang diterima benda? Jawabannya, semakin besar massa jenis suatu zat, maka semakin besar pula massa apungnya. Nomor 4, berikan kesimpulan tentang percobaan yang telah kalian lakukan tentang prinsip Archimedes berdasarkan pengetahuanmu. Jawabannya, volume dan massa jenis suatu benda dapat mempengaruhi besar gaya apungnya. Sudah? Silakan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan presentasi ke depan tadi ya, perwakilan dari kelompok kalian, sekarang Ibu akan mengklarifikasi dari hasil presentasi kalian. Ada yang memang tepat jawabannya, ada yang kurang tepat, ada yang menjauhi dari ketepatan. Maka dari itu Ibu akan mengklarifikasi dulu ya. Ibu akan meluruskan, yang kemudian nanti Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian. Bisa dilihat di depan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ini, Ibu klarifikasi dulu. Tadi kalian telah melaksanakan percobaan dengan memasukkan suatu benda. Bendanya apa tadi? Plastisisi. Oke, dengan bentuk plastisisi yang berbeda-beda. Pertama bentuknya bulat. Dua, perahu mainan. Kemudian ketika kalian memasukkan si plastisisinya, ada perbedaan pada volume air yang ditumpahkan, kan ya? Berbeda kan ya? Ketika bulat dimasukkan, volume air yang didapatkan atau ditumpahkan si benda tersebut itu antara perahu mainan dengan yang baru itu beda apa sama? Beda. Oke. Kemudian ketika pakai larutan garam, volume air yang ditumpahkannya itu beda atau sama juga? Beda. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, ada sebuah balok ukuran panjangnya 2,5 meter. Maka besar gaya ke atasnya adalah berapa? Yang itu ditanyakannya. Kita coba di sini
Yang diketahuinya itu ada balok volume 0,5 dikali 10 bisa dipakai bayar 0,5. Jadi ini 5 kan ya? 5 dikali 1 5. 0 yang 3 di bawah kan, jadi 5.000. Paham yang ini? Paham. Untuk penerapan hukum Archimedes diantaranya ini ada apa? Tahu nggak ini apa? Coba kita cek, kita lihat. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Ada yang tahu balon udara ada di mana? Kapadokia. Selanjutnya ini ada lagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Jembatan apung atau jembatan ponton. Nah ini kapal pesiar besar sekali ya. Ini menggunakan prinsip hukum Archimedes. Semakin besar volumenya kan terbesar ya. Maka gaya amnya juga semakin besar. Sekarang kita simpulkan dulu materi pelajaran hari ini ya. Kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, masih ingat tidak apa bunyi dari hukum Archimedes? Apa? Setiap benda yang ditemukan yang kedua, konsep gaya apung atau gaya ke atas itu menyebabkan tiga kemungkinan ya tadi. Nah, ketiga kemungkinan tersebut itu apa saja? Pertama, kemudian yang nomor 3, sebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi apa saja? Silakan kalian persiapkan handphonenya masing-masing dengan datanya masing-masing. Siap ya, ibu mulai ya. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Wati ketiga, di kedua, 1 jam. Silakan disimpan lagi HP-nya. Sekarang kita masuk ke refleksi. Ibu mau bertanya kepada siapa dulu ya? Coba Fitra dulu deh. Coba Fit, hal menarik yang Fitra temukan kira-kira dalam pembelajaran hari ini apa Fit? Yang pertama di waktu praktek Pas percobaan ya. pas percobaan. Ya, terus apa lagi? Terus pas mengerjakan kuis Oke, bagus. Tadi nilainya? peringkat 5. Alhamdulillah. Susah tidak soalnya? Susah gampang. Oke. Terus ada lagi? Udah. Udah cukup. Baik, oke. Pertanyaan kedua, coba sama jam-jam. Kira-kira jam dari semua materi hari ini ada tidak yang tidak dipahami atau yang belum dipahami sama jam-jam? Kalau ada yang mana? Kalau ada atau paham semua? Gimana jam-jam ini? Mungkin dari materi yang sudah tadi dijelaskan Ya. cukup, tidak ada yang kurang dipahami. Oke, oh berarti paham semua ya? Wah, hebat. Ya, terus apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu saja. Oh iya, oke baik. Terima kasih untuk Fitra dan Jam-Jam. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu yang akan datang, Ibu nanti share di WA ya. Kemudian rencana tindak lanjut pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tetesan embun di bagi buta. Enggak di daun ya. Kenapa embun bentuknya bulat? Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan dulu sekian. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama. Silakan oleh KM dipimpin doanya.
Silakan Mitra. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.